Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuliah Rahman dari kelas A dengan nomor hadir 4. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dalam karya ilmiah. Oke, sebelum memulai masuk ke materi, jadi judul mini skripsi yang kami buat ini berjudul Pola Komunikasi Interpersonal antara Ibu dan Anak pada Kota Jakarta. Nah, yang pertama itu ada pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, metodologi yang digunakan ialah kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu kegiatan yang terletak yang mengalokasikan para observer di dunia. Pada tingkat ini, penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif, naturalistik terhadap dunia. Ini berarti bahwa kualitatif peneliti mempelajari hal-hal dalam pengaturan alami mereka, mencoba untuk memahami atau menafsirkan fenomena dalam hal makna yang dibawa orang kepada mereka. Yang kedua ada jenis penelitian. Jenis penelitian digunakan ialah deskriptif. Tujuan utama dari banyak studi ilmu sosial adalah untuk menggambarkan situasi dan peristiwa. Peneliti mengamati dan kemudian menggambarkan apa yang diamati. Karena pengamatan ilmiah berhati-hati dan disengaja, bagaimanapun deskripsi ilmiah biasanya lebih akurat dan tepat daripada yang biasa. Di sini menggunakan deskriptif karena kami peneliti ingin menggambarkan situasi dan peristiwa yang ada. Lalu ada unit analisis penelitian. Penelitian ini memiliki unit analisis yaitu individual. Setiap jenis individu dapat menjadi unit dari analisis untuk penelitian sosial. Poin ini lebih penting daripada yang terlihat pada awalnya. Norma pemahaman umum dalam penelitian sosial harus menunjukkan bahwa temuan ilmiah paling berharga ketika mereka berlaku untuk semua jenis orang. Di sini digunakan unit analisis individu karena kami meneliti individu-individu tertentu yang akan dipilih. Lalu ada teknik penarikan informan. Pada teknik penarikan informan ini kita menggunakan metode sampling dan probability. Nah, di dalam sampling dan probability ini dipilihlah snowball sampling, yaitu sebuah metode untuk mengidentifikasi dan mengambil sampel atau memilih kasus dalam jaringan. Ini menggunakan analogi bola salju. Ini dimulai dari yang kecil tetapi menjadi lebih besar. Nah, snowball sampling adalah teknik multistage. Anda mulai dengan satu atau beberapa orang atau kasus dan menyebar atas dasar tautan ke kasus awal. Nah, dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa informan yang memiliki ibu dan juga cukup sering berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu ada keabsahan data, di mana sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Di sini kami memakai teknik triangulasi. Nah, tujuan dari triangulasi sendiri itu ialah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukanlah teknik triangulasi sumber. Nah, triangulasi sumber itu dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Di sini kami menggunakan teknik triangulasi sumber karena akan dicek melalui data-data yang akan kita gunakan seperti jurnal dan juga dokumen-dokumen lainnya. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan online survey dengan mengirimkan beberapa pertanyaan wawancara melalui Google Form dengan total responden sebanyak 12 orang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan penyempitan dari pertanyaan sentral dan sub-pertanyaan dalam studi penelitian. Ini mungkin dilihat sebagai inti dari protokol wawancara yang dibatasi oleh pertanyaan untuk mengundang orang yang diwawancarai untuk terbuka dan berbicara. Selanjutnya, ada metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis interpretasi data, dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat dari kesimpulan, berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian ini. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Jadi, dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Selanjutnya ada triangulasi. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data, juga dilakukan untuk memperkaya data. Selanjutnya ada menarik kesimpulan yang terakhir. Ini tuh kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.
Ketika kegiatan pengolahan data dilakukan, seorang penganalis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, membuat kesimpulan atas temuannya. Lincoln dan Buba menjelaskan bahwa manusia sebagai instrumen pengumpulan data memberikan keuntungan untuk dapat lebih fleksibel dalam bersikap dan adaptif, serta dapat menggunakan seluruh alat indera yang dimilikinya untuk menghadapi sesuatu. Selanjutnya adalah coding. Glaser dan Strauss 1967 halaman 1011 dalam Baby tahun 2014 halaman 309 memungkinkan adanya kemungkinan pengkode data dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori sebelumnya. Dalam hal ini, maka kode akan disarankan oleh teori dalam formulasi variabel. Terdapat 3 jenis coding, yaitu pengkodean terbuka atau open coding, pengkodean berporos atau axial coding, dan pengkodean terpilih atau selective coding. Selama proses coding ini diadakan aktivitas penulisan memo teoretik. Memo bukan sekedar gagasan kaku, namun terus berubah dan berkembang atau direvisi sepanjang proses riset berlangsung. Selanjutnya, coding yang pertama yaitu pengkodean terbuka atau open coding. Pengkodean berbuka atau open coding yaitu bagian dari analisis data di mana peneliti menguraikan, memeriksa, membandingkan, mengkonsep, dan mengkategorikan hal-hal yang ditemukan dalam teks hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan harian peneliti itu sendiri. Dalam pengkodean berbuka atau open coding dilakukan melalui pelabelan fenomena, penemuan dan penamaan kategori, dan penyusunan kategori. Menurut Strauss dan Corbin tahun 2015 halaman 57-68. Nah, yang kedua yaitu pengkodean berporos atau axial coding. Nah, pada axial coding, peneliti menggabungkan data dengan cara yang baru setelah open coding dari Creswell tahun 2007 halaman 67. Nah, pada pengkodean ini, peneliti mengidentifikasi suatu fenomena sentral atau central phenomenon, mengeksplorasi kondisi kausal atau causal conditions, menspesifikasi strategi-strategi, mengidentifikasi konteks atau konteks, dan kondisi yang mempengaruhi atau intervening conditions, dan mendeskripsikan konsekuensi atau consequence untuk fenomena tersebut. Selanjutnya yaitu pengkodean terpilih atau selective coding. Selective coding adalah pengkodean tahap akhir yang meliputi penelusuran atau scanning pada semua data dan kode-kode sebelumnya. Pada pengkodean ini, peneliti melihat secara selektif untuk kasus-kasus yang mengilustrasikan tema-tema hasil pengkodean sebelumnya dan membuat perbandingan setelah hasil semua data terkumpul lengkap. Dapat dikatakan bahwa dalam selective coding, peneliti mengidentifikasi suatu alur cerita atau storyline dan menuliskan cerita yang mengintegrasikan kategori-kategori pada model axial coding dalam Creswell tahun 2007 halaman 67. Selanjutnya yang keempat ada pememoan atau memoing. Memo merupakan catatan yang dibuat peneliti bagi dirinya sendiri dalam rangka menyusun hipotesis tentang sebuah kategori, tentang hubungan-hubungan antara kategori-kategori yang ditemukan. Memoing atau memo adalah proses mencatat pemikiran-pemikiran dan gagasan dari peneliti sewaktu hal itu muncul selama penelitian. Menurut Glaser tahun 1998, penulisan memo harus diberikan prioritas utama karena ide tentang hubungan-hubungan antara kategori-kategori bisa muncul kapan saja dan peneliti harus segera mencatatnya.
Perkenalkan, saya Hana Wawor, nomor hadir 12. Saya akan menjelaskan mengenai menyebarkan dan wawancara dari Tools of Research. Dalam buku Creswell 2007 di halaman 130 dijelaskan bahwa wawancara ini sebagai salah satu bentuk pengumpulan data untuk penelitian kualitatif dan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, wawancara terbuka, tidak terstruktur dan perlu membuat catatan. Yang kedua, wawancara terbuka, tidak terstruktur, dan perlu melakukan rekaman audio wawancara, kemudian membuat transkrip wawancara. Yang ketiga, wawancara semi terstruktur. Ini juga perlu melakukan rekaman audio wawancara dan membuat transkrip wawancara. Yang keempat, menggunakan berbagai jenis wawancara seperti email, tatap muka, focus group, online focus group, atau wawancara telepon. Selanjutnya dalam proses menyebarkan dan wawancara, ada beberapa prosedur yang dalam Creswell tahun 2007 di halaman 132 dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perlu mengidentifikasi orang yang akan diwawancara dengan menggunakan prosedur pengambilan sampel. Yang kedua, perlu menentukan jenis wawancara yang praktis dan dapat menjaring informasi yang diperlukan sehingga pertanyaan penelitian terjawab. Lalu yang ketiga, gunakan alat perekam audio yang memadai saat wawancara. Yang keempat, juga kita perlu merancang dan menggunakan protokol wawancara. Protokol wawancara ini terdiri dari 4-5 halaman dengan 5 pertanyaan terbuka. Lalu yang kelima, perbaiki pertanyaan wawancara serta prosedurnya lebih lanjut setelah melakukan uji coba. Yang keenam, tentukan tempat untuk melakukan wawancara dan pastikan bahwa tempat tersebut tenang dan bebas dari gangguan. Yang ketujuh, kita perlu meminta persetujuan narasumber dan minta juga narasumber tersebut untuk mengisi formulir persetujuan. Beritahu pula tujuan dari penelitian kita, lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan wawancara, serta rencana penggunaan hasil wawancara tersebut. Yang terakhir yaitu ke-8, selama wawancara kita perlu tetap fokus pada pertanyaan. Selesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, bersikap sopan dan hormat, dapat mengajukan sedikit pertanyaan dan saran untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan perkataan narasumber.